Kalian ke kampus atau ke kantor pakai backpack buat bawa laptop? Nggak ganti aja laptop kalian pakai tablet ini, biar ke kantornya bisa pakai tas kecil kayak begini. Mengganti laptop yang biasa kita gunakan ke tablet pada awalnya memang akan banyak keraguan. Emang beneran bisa dipakai buat kerja? Emangnya bisa dipakai buat jalanin file kerjaan yang biasa kita gunakan? Nah, jawabannya itu bisa iya, bisa enggak. Karena tergantung kamu tuh sehari-harinya ngapain pas kerja. Pakai aplikasi apa pas di kerjaan, dan kebutuhan kamu itu tercukupi nggak dengan menggunakan tablet aja. Soalnya tablet itu beda-beda, ada yang emang bisa dipakai buat ngerjain file office full feature, ada juga buat entertainment aja, bahkan ada yang khusus gaming. Nah, tablet Lenovo Yoga Tab ini tuh tablet yang seperti apa? Bisa nggak dipakai buat kerja? Itu yang akan saya coba jawab di video ini. Kalau lihat dari paket pembelian, Lenovo sih kayaknya nunjukin kalau tablet ini tuh adalah tablet ngantor. Soalnya langsung dapet stylus Lenovo Tab Pen Pro dan keyboard yang sekaligus jadi case-nya ini. Aksesorisnya ini juga bagus ya kualitasnya ya. Case-nya magnetik, bisa jadi stand juga, sudutnya bisa diatur sesuai kebutuhan, keyboardnya juga nempel secara magnetik, dan stylusnya juga magnetik. Bahkan ada trackpad di keyboardnya, ngasih feel yang familiar kayak menggunakan laptop. Feel ngetiknya enak ya, nggak kayak pakai keyboard murah. Kurangnya, nggak backlit aja ini keyboardnya. Nah, sebenarnya ketika keyboardnya terpasang, langsung terekspos nilai jual utama dari tablet ini. Dia tuh langsung berubah UI-nya menjadi PC mode. Jadi begini tampilannya. Ada taskbar di bawah, aplikasi yang baru kebuka akan ada di bawah, dan dengan mudah kamu bisa berganti aplikasi. Beberapa aplikasi ketika dibuka bisa jadi kayak Windows seperti ini. Bisa diatur ukurannya dan taruh app-nya di mana aja. Atau kalau dikesampingin, dia tuh akan langsung bikin setengah layar begini yang memudahkan kamu kalau mau buka dua aplikasi sekaligus. Jadi split screen kayak begini. Tab multitasking juga kalau dipencet tuh langsung keluarin aplikasi apa aja yang udah kita buka. Animasinya gesit dan saya suka. Saya sendiri pakai mode ini pas nulis skrip ini. Sebelah kirinya tabel spesifikasi dan sebelah kanan Google Docs. Dari sini aja kelihatan ya kalau tablet ini bisa dipakai buat kerja. But is it perfect? Jawabannya enggak. Ternyata nggak semua aplikasi bisa dijadiin split screen kayak begini. WhatsApp contohnya, nggak tahu kenapa dia tuh nggak mau dibuka secara window, maunya tuh di full screen aja. Terus yang kedua, dia tuh nggak punya PC level WPS Office. Kalau sering pakai aplikasi Office dan mau full feature kayak di PC, tablet ini nggak ngasih itu. Jadi bisa nggaknya tablet ini dijadiin pengganti laptop ya tergantung kebutuhan kamu. Buat saya yang mostly di Google Docs dan Google Sheets, tablet ini tuh bisa saya jadikan sebagai pengganti laptop. Hadirnya Lenovo Tab Pen Pro alias stylusnya juga ngasih nilai tambah yang baik. Dia tuh punya fungsi yang lebih dari sekedar stylus. Penasaran nggak? Penasaran dong, please. Saya pengen banget jelasin fiturnya. Jangan gitu dong. Oke, jadi gini. Lenovo Tab Pen Pro ini sama kayak stylus high-end pada umumnya. Nempelnya pakai magnet, ngecasnya secara wireless ke tablet, jadi nggak perlu dicas terpisah, which is great. Terus kalau dipakai buat bikin catatan atau gambar menggunakan aplikasi notepad bawaannya, dia tuh ngasih feel kayak nulis di kertas. Padahal layarnya ini tuh smooth, nggak bertekstur kayak beberapa tablet yang bisa ngasih feel nyoret di atas kertas. Ternyata dia itu tuh pakai haptic feedback, kayak getar halus gitu. Jujur kaget dan excited. Pinter banget ini yang kerja di Lenovo nih, kok bisa ya kepikiran kayak begini? Tapi sayangnya ini tuh hanya berlaku di aplikasi notepad bawaannya aja ya. Saya coba pakai di aplikasi lain, dia tuh kagak muncul itu getar-getarnya gitu loh. Terus Lenovo Tab Pen Pro ini punya 8192 pressure levels. Jadi kalau semakin ditekan dia tuh bakalan ngasih goresan yang semakin tebal. Ada palm rejection juga, yang mana ya ini harus ada memang biar enak yang gambarnya ya. Di stylus ini dia juga support double tap. Jadi pas lagi gambar terus ternyata mau ngapus, tinggal double tap aja, dia tuh langsung pindah brushnya ke penghapus. Ini tuh cukup memudahkan. Nah, selain dia tuh berfungsi sebagai stylus pada umumnya, dia juga punya beberapa fungsi lain. Bisa sebagai pointer. Coba bayangin, kamu tuh lagi presentasi dan mau langsung kasih penekanan ke beberapa bagian dalam presentasi. Langsung pakai pennya aja di layar dan nongol pointer merah. Selanjutnya bisa juga dipakai sebagai remote buat presentasi. Tap 2 kali untuk memulai presentasi, swipe ke bawah untuk next slide, dan swipe ke atas untuk balik ke slide sebelumnya. Kalau misalnya udah selesai, tinggal tap 2 kali lagi buat keluar dari slideshow-nya.
kok bisa kepikiran ya? Beneran dah, gue pengen ketemu nih sama yang bikin fitur ini. Mau saya ajak salaman ya? Ini pinter banget, heran dah. Oh, bahkan ini stylus bisa jadi remote buat ambil foto. Masalahnya, saya kagak berpikir situasi seperti apa yang membuat Anda menggunakan stylus untuk mengambil foto menggunakan tablet. Raffi dia cocok untuk pengguna S25 kecewa. Aduh, ya gitu dong. Jangan gitu, Bang. Anda jangan gitu, Bang. Kok ke sana? Kok ke sana? Sama supir. Tabletnya di atas tripod, foto bersama, atau lebih bingungnya lagi, kamera di tablet ini juga nggak cuma satu lagi, ada 2 kamera belakangnya. Buat apa? Honestly, I don't know. Tapi ada kalau mau dipakai foto-foto tuh bisa. Ya mungkin buat scan dokumen lah. Untuk hasilnya, pokoknya ada. Mayor Maudi. Yang agak beda daripada tablet Android lain adalah fitur AI, men. Tablet ini tuh cukup banyak fitur AI-nya, dan yang paling penting bakalan kepake. Nggak cuman gimmick doang. Nih ya, yang pertama itu ada AI Live Transcript. Bisa dipakai buat rekam meeting atau materi kuliah, dan nantinya bakal auto transkrip isi pembicaraannya jadi teks secara real time. Kedua, ada sketch to image. Gambar aja sketsa kasar, AI-nya bakalan ubah jadi gambar digital yang lebih rapi. Kepake buat kamu yang mungkin skill gambarnya terbatas tapi mau ngasih ilustrasi yang lebih baik untuk calon klien. Ketiga, Smart Capture. Jadi kalau lagi di Notepad mau masukin objek di foto itu tuh bisa diseleksi. Bisa pakai Smart Capture, nanti dia seleksi sendiri, atau pakai Circle Capture biar lebih akurat. Kalau udah, masukin deh. Simple banget. Keempat adalah AI Super Res. Jadi kalau kamu ketemu gambar dengan resolusi rendah, kamu tuh bisa upscale gambar tersebut. Bisa 4 kali lebih besar dari resolusi semula, atau bisa sampai resolusi up to 4K. Kelima, bingung mau compose email yang sopan ke klien seperti apa? Nggak perlu buka app AI terpisah. Kamu tuh bisa langsung pakai fitur Smart AI Input yang tersedia built-in di dalam tablet ini. Jadi pas compose email tuh tinggal klik aja bukan dandan sih. Gimana sih ceritanya? Ya maksudnya itu klik aja simbol dan 2 kali, kemudian tulis prompt atau apa yang kamu butuhkan, kemudian tutup lagi dengan ketik simbol dan 2 kali lagi. Voila, langsung jadi deh. Tidak sesuai skrip tapi tidak apa-apa, yang penting aman. Dan ini nggak hanya buat compose email aja ya, dia tuh bisa bekerja sampai ke aplikasi third party lain, contohnya WhatsApp. Habis bikin salah ke istri, minta tulisin puisi permohonan maaf aja pakai fitur ini. Sangat memudahkan, bukan? Terus ada Smart Connect. Ini tuh buat yang punya ekosistem Lenovo. Bisa sync clipboard, akses file antar device, atau jadiin tablet sebagai layar kedua laptop. Kalau kalian full ekosistemnya tuh di Lenovo, ini fiturnya dipastikan akan kepake banget. So, itu dia tadi bagian productivity dari Lenovo Yoga Tab ini. Tapi kan kita pakai tablet nggak hanya buat kerja terus kan, kadang buat happy-happy juga. Nah, kalau untuk happy-happy, Lenovo Yoga Tab ini bawa beberapa fitur happy-happy yang baik. Pertama, layarnya punya bentang 11 inch, resolusinya 3.2K, tajam bener. Untuk refresh rate layar ada di 144Hz, cocok buat dipakai main game. Pakai Snapdragon 8 Gen 3, not the best, tapi good enough buat jalanin game-game berat di Android. Punya 4 speaker dengan Dolby Atmos, setupnya 2 tweeter dan 2 woofer. Kualitas suaranya tuh oke banget, bassnya ada, vokal juga jelas, dan karena layarnya bagus, tablet ini tuh cocok bener buat dipakai nonton film. Buat tablet yang hitungannya cukup tipis, yaitu cuma 6,2 mm, sistem audionya layak untuk dapat jempol. So, sekarang kalian udah tahu ya kemampuan Lenovo Yoga Tab ini kalau dipakai buat kerja dan entertainment. Pertanyaannya, worth to buy atau enggak? Baik, harganya yang 10.999.000 memang bukan harga yang murah. Bahkan kamu tuh bisa beli laptop yang lumayan di harga segitu. Tablet ini menjadi worth to buy ketika kamu tuh butuh gadget companion yang bisa diajak untuk ngerjain kerjaan dan bisa dibawa kemana-mana tanpa bikin punggung nggak nyaman. Tablet ini ringan, compact, desainnya juga ngantor banget. Fitur produktivitasnya juga terbilang lumayan bagus. Hadirnya keyboard dan stylus adalah highlight dari produk ini. Ngasih banyak hal yang ngebuat fungsi dari tablet ini tuh jadi semakin komplit. Untuk entertainment juga saya bisa bilang dia tuh top notch. Layarnya bagus dan speakernya mantap. Tapi
kalau kamu heavy Microsoft Office user, menurut saya tablet ini tuh nggak cocok. Nggak ada PC level WPS Office, storage-nya di 256 GB aja, dan kagak ada slot micro SD. So, itu dia lebih dan kurangnya Lenovo Yoga Tab ini. Kalau kamu tertarik ya bisa langsung check out aja. Sekian dari Moldy, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum.